Halo guys, kali ini kita akan membahas teori biaya produksi jangka panjang. Pengertian biaya jangka panjang. Biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Analisis biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Yang kedua, tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah, karena semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Akibatnya, terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan. Nah, ini merupakan contoh kurva analisis biaya jangka panjang. Next, ada cara meminimumkan biaya jangka panjang. Peminimuman biaya produksi jangka panjang tergantung pada yang pertama, tingkat produksi yang ingin dicapai, dan yang kedua, sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Biaya produksi jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang atau Long Range Average Cost atau LRAC, yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produknya. Cara membentuk kurva LRAC yakni dibentuk dengan menghubungkan berbagai titik pada kurva biaya rata-rata jangka pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi. Titik bersinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling optimum atau minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai pengusaha dalam jangka panjang. Nah, di sini ada contoh kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Selanjutnya ada skala ekonomi dan tidak ekonomi. Yang pertama ada skala ekonomi, yaitu skala kegiatan jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Yang kedua ada skala tidak ekonomi. Kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan skala ekonomis. Yang pertama, spesialisasi faktor-faktor produksi. Yang kedua, pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Yang ketiga, memungkinkan produk sampingan diproduksi. Dan yang terakhir, perusahaan besar mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan yang berguna kepada perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan skala tidak ekonomis. Yang pertama, kenaikan skala produksi yang mengakibatkan biaya rata-rata suatu proses produksi menurun atau menjadi rendah. Yang kedua, kenaikan biaya per marginal per unit output tambahan. Yang ketiga, penyebaran faktor produksi. Yang keempat, pemberhentian timbangan optimum produk.